Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cerita dari Hati, tempat di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif dan tentunya dari orang-orang yang juga inspiratif. Nah, bareng aku Muhammad Majid Al-Mansuri. Kali ini kita akan ngobrol santai nih dan sharing-sharing juga bareng salah satu gestar yang akan membagikan pengalaman luar biasa dalam organisasi. Nah, oke, langsung saja ya tanpa berlama-lama lagi. Langsung kita sambut saja. Halo Kang Farid. Oke, halo Kang Mazid. Halo Kang Farid. Gimana nih kabarnya Kang Farid? Sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah sudah sehat. aman. Gimana Kang Mazid juga nih kayaknya Alhamdulillah lagi sehat juga. gimana nih? Saya juga, oke. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ya buat Kang Farid udah mau nyempetin waktunya buat jadi gestarku kali ini. Maaf kalau mengganggu ya Kang Farid Sama-sama. ya. It's okay, tidak apa-apa. Justru senang bisa tidak apa curahan hati ya. Cerita dalam hati. Cerita dalam Oh, hati. cerita dalam hati. Oke, Oke. oke. Oke guys, FYI nih ya, Kang Farid itu adalah ketua umum ya di Forum Anak Kabupaten Sumedang ya, benar Kang Farid? Maaf Kang Halo, Farid. kayaknya Majid sinyalnya ya? Aduh, gimana nih? Oke, nanti nggak apa-apa dikat aja. Oke, aman, aman. Oke. Oke, langsung aja ya Kang Farid kita mulai sharing-sharing barengnya ya. Oke. Nah, yang pertama nih Kang Farid, boleh nggak Kang Farid ceritain gimana sih awal mulanya itu Kang Farid ikut organisasi? Terus itu tuh kenapa, kapan, apakah itu kemauan sendiri atau gimana? Boleh dijelasin, ceritain. Oke, detail sekali pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya. Tadi pertanyaan itu adalah kenapa, kapan, ya. Ya, juga diceritain gimana awal mulanya gitu. Oke, sebenarnya awal bisa mengenal organisasi itu pertama kali organisasi saya ikuti itu OSIS alias organisasi siswa intrasekolah waktu SMP. Awalnya itu kelas 8 dan alhamdulillah waktu itu kepilih juga jadi sekretaris umum. Hmm. Nah, dari situ mulailah menemukan titik tentang dunia luar tuh nggak semenyeramkan itu. Karena sebelumnya waktu belum masuk OSIS tuh banyak pemikiran bahwasanya ah, kayaknya untuk ikuti dunia luar tuh agak menakutkan, apalagi ketemu orang-orang baru, terus Hmm. juga, punya adaptasi yang baru lagi gitu. Tapi pas masuk ke dalamnya, ternyata apa yang kita pikirkan sebelumnya itu terbantahkan langsung gitu, dan juga nggak semua organisasi yang kita lihat atau kita dengar dari orang lain itu buruk. Dan alhamdulillah qadarullah waktu itu dapet anggota yang sungguh luar biasa baik, interaktif, dan juga saling apresiasi. Mungkin dari itu juga bisa mengantarkan seorang Farid ini untuk lebih mengulik lagi karena mau bagaimanapun ya Majid setelah ikut organisasi siswa intersekolah itu makin penasaran nih di tingkatan yang lebih tinggi kabupaten OSIS menemukan kejomplangan atau menemukan perbedaan. Ternyata walaupun dengan namanya satu, beda juga gitu karakteristiknya, dan orang-orangnya gitu. Akhirnya pindah lagi nih, cari yang lebih nyaman lagi karena memang udah kebelet atau udah terlanjur, suka dengan organisasi, Oh, coba lagi info-info lagi, banyak organisasi masuk, sampai sekarang akhirnya diikuti. oh, jadi awalnya coba-coba ya Kang Farid ya, terus penasaran jadi Coba-coba ketagihan. terus ketagihan. Oke. Itu tuh bener, itu emang bener terjadi ya, awalnya coba-coba Mm-mm. terus ketagihan. Oke. Nah, terusnya Kang Farid, kalau organisasi ya pasti maklum bah ada masalah-masalah atau tantangan gitu kan, yang susah tuh untuk dihandle gitu. Nah, Kang Farid sendiri ini pernah nggak sih punya masalah di organisasi? Terus gimana sih cara ngatasinnya gitu? Bisa bisa diceritain. Boleh, boleh, boleh. Oke. Organisasi pasti di dalamnya banyak orang-orang yang belum pernah kita ketahui, Iya. apalagi dengan latar belakang yang berbeda-beda. Hmm. Itu yang menjadi, hal yang kedepannya bisa menjadi suatu permasalahan ataupun konflik gitu. Tentu saja pasti banyak, mulai dari, permasalahan internal, eksternal itu pasti ada. Tapi yang paling sering, Majid juga kalau nggak salah masuk OSIS bukan? Iya benar, saya sis di sekolah. Nah, pasti miskomunikasi, terus juga, anggota yang sangat-sangat pasif, terus juga
belum ada inisiatif dari dirinya sendiri gitu, alias harus digebah-gebah atau enggak apa ya, diingatkan gitulah. Nah, itu pasti kendala-kendala yang sebenarnya sepele, tapi punya dampak besar untuk organisasi sendiri. Kalau Akang pribadi biasanya melakukan 3 atau 3 jurus yang paling jitu. Pertama, appreciate, kedua, saling menghargai, dan, pengertian. Nah, ketiga jurus itu sangat penting kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu ya bukan haus sih, memang dasarnya emang suka atau pengen dipuji, pengen hargai, dan juga pengen apa namanya, pengen Validasi. Butuh validasi. kalau ini diperhatikan. Benar Perhatikan benar. ya. Oke. Jadi itu tipsnya ya untuk handle tuh gimana gitu. Nah, selanjutnya nih, Betul. kan banyak ya kayak pelajar ataupun anak muda yang tuh kayak nggak mau ikut organisasi gitu. Kayak bilangnya tuh, "Enggak, jangan ikutan, nanti kamu jadi babu," gitu katanya kan, ke organisasi mah. Nah itu coba, bisa nggak, boleh nggak Kang Fahri tuh, ceritain apa sih manfaatnya ikut organisasi gitu, supaya teman-teman yang nonton ini juga tuh bisa, termotivasi gitu buat ikutan. Boleh silakan. Majid, Aduh, keputus mah. maaf Kang Fahri, ini kayaknya jaringannya bentar bentar Kang Fahri, bentar. Nah, oke, udah aman. Boleh diulang? Bentar, ini belum. Oke, diulang ya. Nah, kalau sekarang tuh kan banyak ya anak muda ataupun pelajar terutama ya, yang nggak mau ikut organisasi gitu. Alasannya kayak, "Jangan ikutan, kamu jadi babu," katanya gitu. Nah itu, bisa nggak boleh nggak Kang Farid ceritain atau spill lah gimana apa sih manfaatnya ikut organisasi gitu, supaya teman-teman juga termotivasi buat ikutan. Halo, Majid? Aduh, Sudah coba dikoneksi aduh gimana ya? juga. Suara saya kedengaran jelas nggak Kang Farid? Nah, ada jelas jelas jelas. Berarti gimana? Gimana, apa sih, apa manfaatnya ikut organisasi gitu? Itu ya. Oke, oh tadi tuh yang ini ya stigma dari teman-teman atau stigma dari masyarakat. Nah, sebenarnya untuk Akang sendiri memang pernah mengalami dapat bisikan-bisikan dari teman-teman gitu, apalagi khususnya laki-laki kan. Pasti Majid juga ngerasain bahwasannya jarang ada laki-laki, bukan banget jarang, tapi sedikit Iya lah dari sedikit. dibandingkan perempuan, jadi minoritas Hmm. laki-laki ikut organisasi. Dan itu emang Akang pernah dapat bisikan kayak, "Rit, ngapain sih ikut organisasi buang-buang waktu, mending kita apa." Biasanya cowok tuh nggak main sepeda. Nah, biasanya kayak gitu itu, jadi nggak berfokus pada kegiatan yang mencapaikan diri gitu. Hmm. Eee, Sebenarnya untuk Akang pribadi kok bisa stay, hidup dalam dunia organisasi, itu menitipkan pada prinsip bahwasanya kita tuh harus terus belajar jangan pada satu poros atau, kita nggak boleh, diam hanya di zona nyaman aja gitu. Harus bisa ke zona yang tidak nyaman. Mungkin untuk bermain dengan teman, iya itu bisa juga untuk kita lakukan. Tapi setidaknya kita juga punya pembekalan ataupun pemahaman dasar gitu, tentang bagaimana sih cara nge-manage dengan diri kita sendiri, bagaimana cara kita mengetahui tentang dunia luar, apalagi mencari relasi, pengalaman yang tidak diajarkan atau tidak didapatkan dalam dunia pendidikan atau dalam di sekolah. Terus, gimana caranya, soalnya Akal juga pernah dapet atau dapat stigma jelek gitu di mata teman-teman laki, tapi bodo amat, selagi itu tidak merugikan untuk mereka, ya udah lakukan lagi. Kalau organisasi ini memang bukan passion, jangan dilakukan. Tapi kalau misalnya memang passion, lakukan aja. Terus buktikan ke mereka bahwasanya kita pun bisa sukses di jalan kita sendiri gitu. Dan juga kita bisa bermanfaat untuk dia yang ibaratnya menghina ataupun menghardik kita ketika
kita ikut organisasi. Kayak gitu, Majid. Oke, jadi gitu ya, apa tipsnya atau pesannya gitu buat orang yang nggak mau ikut organisasi gitu. Oke. Oke, mungkin Betul. cukup sekian podcast kita kali ini. Terima kasih sekali lagi buat Kang Farid ya udah mau nyempetin waktunya. Mohon maaf kalau misalnya tadi agak ada apa sinyalnya mungkin agak jelek gitu Kang Farid ya. Mohon maaf. Nggak apa-apa, terima kasih juga Majid udah mempercayakan Kang Farid sebagai gue starnya, Eh, sungguh-sungguh luar biasa. terima kasih kembali Kang Farid. Oke. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan juga jangan lupa like sebanyak-banyaknya ya dan juga share ke teman-teman kalian semua supaya makin banyak nih orang-orang yang terinspirasi dan juga termotivasi dari cerita Kang Farid yang tadi. Nah, oke, mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.